Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, kali ini kami dari kelompok 4 kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil karya ilmiah. Dan ini sebuah penelitian atau riset, meskipun risetnya cuma lewat jurnal doang kan. Oke, perkenalkan, kami ada 4 orang. Salah satunya saya Andika dengan NIM 64 saya salah. NIM saya 6420927 dan dengan nomor absen 25. Dan di sebelah saya, kenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputro dengan NIM 4201360 nomor absen 38. Dan nama saya Claudius Jayadi dengan NIM 64201228 nomor absennya 34. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang metode transportasi. Bisa dijelaskan? Oke, yang pertama ada metode transportasi. Apa itu metode transportasi? Metode dalam riset operasan yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber dengan sediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi sendiri menurut beberapa analis, salah satunya sebagian dari orang, metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri metode transportasi. Ciri-ciri yang pertama terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Yang kedua, kuantitas sumber dan tujuan secara tertentu. Yang ketiga, jumlah pengiriman komunitas sesuai kapasitas sumber dan tujuan. Lalu yang keempat, ada biaya yang terjadi besarnya tertentu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. langkah-langkah pemecahan masalah dalam transportasi. Pertama, itu adalah sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah ini kita dapat mengambil, harus memenuhi 4 hal terlebih dahulu. Sebelum kita dapat merumuskan masalah, kita harus memenuhi 4 hal ini. Yang pertama, masalah yang akan diteliti. Kedua, kesimpulan. Ketiga, memiliki daya tarik. Yang keempat, dapat dikaji. Sedangkan yang kedua, penentuan alokasi pengiriman. Penentuan alokasi waktu dapat setiap kompetisi dasar didasari pada jumlah minggu efektif. Alokasi
alokasi juga dipertimbangkan kompetensi dasar, keluasan maupun kedalaman, tingkat kesulitan dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah tes optimasi. Jika belum optimasi, lakukan alokasi pengiriman lainnya. Yang keempat, realokasi sampai optimal. Memiliki jalur alokasi pengiriman, tes alokasi. Di dalam tes alokasi kita harus memiliki realokasinya. Persyaratan dari langkah-langkah pemecahan masalah yaitu jumlah barang yang akan dikirim atau QS itu harus disamakan dengan jumlah permintaan dari tempat yang membutuhkan barang tersebut atau QB. Apabila dalam kasus tertentu di mana QS kurang dari QB, maka perlu ditambah dummy untuk variabel permintaan. Demikian juga apabila QS lebih dari QB, maka perlu ditambah dummy untuk variabel penawaran. Cara penting di dalam persyaratan harus memiliki penyelesaian soal transportasi yang akan dilakukan dengan matrik yang terdiri dari baris B dan kolom. Dan yang kedua, setiap asal barang disampaikan prioritaskan mengisah jalur-jalur yang mempunyai biaya paling murah. Setelah dilakukan hal tersebut, yang terakhir adalah hitung total biaya yang diperoleh. Yang ketiga ada Vogel approximation method. Metode VAM merupakan pembagian dari metode-metode sebelumnya. Pembedanya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut dan metode viscous corner karena hasilnya mendekati optimum. Dan berikut adalah prosedur penggunaan VAM. Sama seperti sebelumnya, harus ditambahkan ke dalam matriks yang selalu diperiksa apakah QS sama dengan QB, karena kalau kita harus menambahkan dummy. Hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada baik sebaris atau sekolom. Pilih selisih terbesar dan pilih selisih terbesar dari langkah sebelumnya, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Setelah dalam hal tersebut, yang terakhir hitung total biaya yang diperoleh. Kita di sini ada contoh soal. Ya, jadi gini teman-teman, kalau diperhatikan semuanya, kita ada contoh soal, terus masing-masing metodenya juga udah dijelasin sama dosen atau kita, kelompok kita, dan kita ada sedikit games buat teman-teman dan ini berhadiah. Nanti hadiahnya bisa ditarik ke kita. Jadi 1 sampai 2 orang pertama yang bisa menyelesaikan
traktiran mau di bawah. Jadi teman-teman tolong kerjasamanya bisa dibantu kerjain soalnya buat satu orang pertama yang bisa selesai di luar ini dapat traktirannya. Bisa dimulai dari sekarang ya bagi yang minat. Ya, atau boleh maju jelasin satu-satu tabelnya. Ada yang mau maju nggak? Buat dijelasin. Dapat traktiran nanti. Nggak bohong. Jawabannya apa kok di sini kalau mau ngejelasin? Jadi udah dapat traktiran gitu dong. Nggak usah takut salah. Gampang tuh, angkanya kecil. Kalau gue kan di sini angkanya beratusan ribuan. Ayo boleh. Iya. Di sebelahnya.
Ya, jadi teman-teman di sini tadi Ziza ya, dia nyoba pakai cara voice corner kan. Sebenarnya awalnya udah betul dari kiri pojok kiri atas turun ke bawah geser ke kanan secara zigzag. Prosedurnya kan begitu. Tapi dia ada salah saat penghitungannya, karena kan pertama harus dipastikan dulu QS sama QD-nya itu sama atau enggak. Nah, sedangkan QS dan QD-nya itu kan sama 215, tapi seharusnya tidak ada dawainya gitu. Jadi total dawainya juga udah pasti salah dong ya. Jadi sebenarnya jawaban yang benarnya adalah 3.400 totalnya gitu. Ya, jadi sekian aja sih teman-teman dari presentasi kelompok kami tentang metode transportasi. Atau teman-teman yang lain ada jawaban buat nomor 2 dan 3? Karena jika belum betul, kita masih ada kesempatan buat dapetin hadiahnya. Ada yang mau lagi? Pakai metode yang sama juga nggak apa-apa, tapi beda doang. Ya udah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya maaf, kan saya tidak tahu. Mau kasih cowok merahnya tuh, temukan aja. Oke, dengan siapa? Perkenalkan diri dulu, nomor absen dan lain-lain. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevridian Karina dengan NIM 642000409, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan Agak lambat sih. 642000409 dari perwakilan kelompok 1. Pertanyaan saya yang pertama, di dalam langkah pemecahan masalah transportasi terdapat tes optimasi. Apa itu sebenarnya tes optimasi? Yang kedua, di dalam tes optimasi, kapan keadaan dapat dikatakan belum optimal dan sudah optimal? Yang ketiga, dari ketiga metode transportasi yang sudah dijelaskan, yaitu NWC, list cost sama FAM, manakah yang paling memiliki keunggulan dalam penyelesaian? Terima kasih. Ada lagi? Hah? Boleh? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 dengan nama Alamana Putri dengan NIM 64201005 akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu yang pertama, mengapa dalam dunia industri perlu menggunakan metode transportasi? Yang kedua, jelaskan masalah seperti apa dalam perusahaan atau bisnis yang dapat diselesaikan oleh metode transportasi. Dan yang ketiga, apa saja ciri-ciri persoalan metode transportasi? Terima kasih. Siapa lagi? Satu kelompok. Perkenalkan, nama saya Lisa Ayubi, NIM 642002223. Saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, 1. Metode transportasi apa yang digunakan untuk memecahkan masalah?
bagaimana metode transportasi digunakan? 3. Apa saja metode transportasi? Kalau itu jawabnya satu. Nanti kalau misalnya satu satu. Ini satu jawaban aja. Itu majuan kali. Majuan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di dalam langkah pemecahan masalah transportasi terdapat tes optimasi atau itu tes optimasi. Jadi tes optimasi itu dilakukan ketika dari pabrik ingin mengalokasikan ke gudang misalkan, dilakukan alokasi secara berulang-ulang sampai mendapatkan biaya yang minimal mungkin dan se-efisien mungkin. Jadi itu tes optimasi. Jadi untuk meminimalisir mungkin biaya yang akan keluar. Sekian. Sorry tadi kelompok berapa yang kedua? 12, 18? Tadi ada satu pertanyaan, mengapa dalam dunia industri perlu menggunakan metode transportasi? Balik lagi ke jawaban saya yang di awal, karena setiap pabrik, setiap industri pasti memerlukan rincian biaya agar mengeluarkan se-efisien mungkin, seminimal mungkin dalam biaya operasi atau biaya transportasi ke depannya. Tadi satu lagi terakhir kelompok berapa? 3. Kita akan jawab satu pertanyaan aja. Bagaimana cara kerja metode transformer? Tadi yang udah dikerjain kita juga, udah dijelasin juga. Jadi cara kerjanya dari pojok kiri atas turun ke bawah secara zigzag, ke kanan, turun lagi ke bawahnya, ke kanan sampai selesai. Setelah itu jumlahnya tinggal dijumlahin aja, dikali-kaliin. Oke, cukup jelas jawabannya. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf juga jadi ngaret karena persiapan yang lama. Sekian dan terima kasih.